Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan membahas tentang topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, Indofarm akan mengulas tentang manajemen kesehatan ternak, bagaimana mendeteksi dan menangani kepincangan pada sapi. Daripada penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Dalam manajemen pemeliharaan dan budidaya sapi potong maupun sapi perah, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih adalah soal kesehatan ternak. Kesehatan ternak menjadi faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan budidaya dan usaha peternakan. Salah satu masalah kondisi kesehatan ternak yang banyak terjadi pada sapi dan hewan ruminansia besar lainnya adalah kepincangan atau lameness. Kepincangan adalah kondisi di mana ternak mengalami masalah ketidakseimbangan ketika berjalan, gangguan koordinasi ketika berdiri, dan hambatan ketika berjalan. Kepincangan pada ternak jika tidak ditangani dengan tepat biasanya menyebabkan masalah serius. Misalnya, sapi bisa mengalami cacat permanen, penurunan kondisi kesehatan, penurunan nafsu makan, penurunan bobot badan, penurunan kapasitas produksi hingga kematian. Penyebab kepincangan atau lameness pada ternak sapi. Ternak yang mengalami kepincangan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor fisik, meliputi trauma atau benturan pada kaki sapi, terkilir waktu pengangkutan maupun mobilisasi di kandang, kecelakaan ringan seperti terpleset, permukaan alas atau lantai yang keras, kuku sapi tertusuk benda asing, kuku yang terlalu panjang hingga kelainan tulang. Faktor yang kedua adalah masalah mikrobiologis. Kaki sapi terinfeksi oleh bakteri maupun virus yang menyebabkan lesi hingga pembengkakan pada kuku maupun kaki sapi. Umumnya jika terinfeksi bakteri atau virus, sapi akan mengalami demam. Dan faktor ketiga adalah masalah fisiologis. Misalnya, sapi kekurangan mineral seperti kalsium dan fosfor yang menyebabkan kaki ternak menjadi lemah, sehingga pertumbuhan kaki tidak sempurna yang menyebabkan kepincangan hingga kelumpuhan. Cara mendeteksi sapi pincang atau tidak. Mendeteksi sapi pincang yang paling mudah adalah dengan mengamati sapi ketika berjalan. Amati sapi ketika berjalan, misalnya saat dituntun maupun ketika sapi digiring keluar kandang. Saat sapi mengalami kepincangan, biasanya ada kecenderungan gerakan kaki sapi yang tidak sinkron. Kaki diangkat tidak wajar dan kaki tidak menjadi tumpuan ketika berjalan. Hal ini terjadi karena sapi biasanya merasakan sakit pada kaki yang pincang tersebut. Skor kepincangan pada sapi. Berdasarkan studi peternakan yang telah kami tempuh selama kuliah, didukung pengalaman menangani sapi di lapangan, serta berdasarkan berbagai sumber literatur dan jurnal ilmiah yang telah kami baca, ada beberapa metode scoring atau skala yang digunakan untuk menilai kepincangan pada ternak sapi. Yang terkenal dan sering digunakan adalah metode SINPRO Scale dari Universitas Missouri, Amerika Serikat dengan skor 1-5, dan metode scoring dari Dairy Australia yang menggunakan skor 0 hingga 3. Indofarm kali ini akan mengupas metode scoring kepincangan dari Dairy Australia yang lebih mudah dan praktis digunakan oleh para peternak.
Skor kepincangan dari Australia didasarkan pada sistem 4 poin, mulai dari tidak pincang hingga sangat pincang. Indikator dan penilaian yang tepat dalam menilai kepincangan pada sapi akan mempermudah peternak untuk menangani sapi yang pincang sedini mungkin, agar semakin sedikit dampak yang terjadi dan sapi mudah ditangani sehingga meminimalkan dampak pada penurunan produksi. Skor dengan nilai 0. Sapi yang memiliki skor 0 merupakan sapi yang normal. Sapi berjalan dengan kecepatan yang sama dengan kawanan, gerakan kaki sapi ritmis dan juga sinkron, punggung rata dan datar ketika sedang berjalan. Sapi yang memiliki skor 0 merupakan sapi yang sehat dan tidak memerlukan penanganan apapun. Skor dengan nilai 1. Sapi ini memiliki skor kepincangan dengan nilai 1. Skor 1 merupakan tanda-tanda awal kepincangan pada sapi. Sapi berjalan dengan gerakan kaki yang ganjil. Sapi normal kadang bergerak seperti itu, tapi kecepatan sapi berjalan berubah-ubah dan tidak stabil. Ketika sapi berjalan, punggung akan terlihat agak melengkung. Sapi dengan nilai skor 1 tidak perlu perlakuan khusus. Peternak hanya perlu mencatat dan mengawasi sapi tersebut. Skor dengan nilai 2. Sapi ini memiliki skor kepincangan dengan nilai 2 dan mengalami kepincangan yang moderat. Sapi berjalan dengan ritme yang aneh, pergerakan kaki yang tidak teratur, dan kaki yang sakit diangkat pendek-pendek seolah menghindari menapak tanah. Kaki sapi yang sakit berjalan lambat daripada kaki yang normal. Sapi yang mengalami kepincangan moderat memerlukan pemeriksaan sesegera mungkin dalam waktu 24 jam. Ketika sapi berjalan, punggung akan terlihat agak melengkung. Skor dengan nilai 3. Sapi dengan skor 3 merupakan sapi yang mengalami kepincangan dan memerlukan penanganan yang urgent. Sapi berjalan dengan ritme yang aneh, sering berhenti dan berjalan lambat. Langkah kaki yang pendek-pendek, punggung melengkung ketika berjalan, dan terlihat kesakitan. Sapi yang pincang seperti ini tidak akan mampu berjalan jauh. Sapi harus segera dipindah, diperiksa dan ditangani sesegera mungkin dalam waktu kurang dari 24 jam. Cara menangani sapi yang pincang. Setelah peternak menemukan dan mengidentifikasi ada yang tidak beres pada cara berjalan sapi, misalnya karena pincang, tentu peternak akan bertanya-tanya bagaimana cara mengatasinya. Langkah pertama yang perlu dilakukan peternak adalah memisahkan sapi dari kawanan yang sehat. Sapi ditempatkan di kandang yang terpisah agar mempermudah penanganan. Kemudian peternak akan mencari tahu dan mengidentifikasi penyebab kepincangan pada sapi tersebut. Selama proses mencari tahu, peternak harus memperhatikan kondisi sapi. Apakah sapi demam? Apakah sapi mengalami mencret? Apakah nafas sapi berat? Apakah terjadi abses atau pembengkakan pada area kaki sapi? Apakah ada yang tidak wajar pada telapak kaki sapi? Apakah ada luka lesi ataupun pembusukan di kaki sapi? Dan seterusnya. Penanganan sapi pincang harus disesuaikan dengan penyebab utamanya. Bisa jadi penyebab sapi pincang karena faktor fisik. Misalnya kaki sapi tertancap paku dan tertancap benda keras lainnya, tergilir, terpleset, ataupun kuku terlalu panjang. Bisa juga karena lantai semen yang terlalu keras. Sesuaikan penanganan dengan penyebabnya. Potong kuku sapi jika terlalu panjang, setidaknya 6 bulan sekali. Cabut benda keras yang tertancap di kuku sapi jika ada benda yang menancap. Ganti alas permukaan lantai kandang dengan sesuatu yang empuk, misalnya jerami, atau karpet yang tidak licin jika penyebab kepincangan karena alas yang keras. Jika pincang sapi disebabkan oleh luka infeksi virus maupun bakteri,
biasanya sapi akan demam. Lakukan pengobatan lokal pada luka. Jika kulit terluka supaya tidak dihinggapi lalat. Bisa juga terdapat abses pada kuku sapi. Bersihkan luka-luka di kaki maupun kuku sapi yang terluka. Potong kuku sapi untuk membersihkan abses di kuku. Kemudian sapi diberikan injeksi vitamin, anti radang tolvidin atau flunixin, dan antibiotik misalnya penisilin. Demikian sedikit tips cara mengatasi sapi pincang dari Indofarm ID. Silahkan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk membagikan dan menyebarkan informasi ini jika berkenan dan dirasa penting. Semoga bermanfaat.